Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan juga di sekolah, di mana pembelajaran ini merupakan materi PPKN kelas 4. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, peserta didik dapat mengidentifikasikan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota keluarga. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai hak anak ketika berada di rumah. Tiap anak mempunyai hak. Hak anak ketika berada di rumah antara lain sebagai berikutnya. Pertama, hak anak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Kedua, hak mendapatkan tempat tinggal dan juga pakaian yang layak. Ketiga, hak mendapatkan makanan dan juga uang jajan. Keempat, hak anak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Kelima, hak untuk dapat bermain. Keenam dan yang terakhir, hak untuk didengar pendapatnya ketika berada di dalam rumah. Contoh hak anak ketika berada di rumah adalah contohnya Nina, Zian, dan Ahmad berkumpul di teras rumah Zian. Mereka bertiga sedang belajar bersama untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita mengenai kasih sayang yang mereka dapatkan dari ayah dan ibunya di rumah. Ayah dan ibu sangat menyayangi mereka, selalu memperhatikan apa yang menjadi hak mereka sebagai anak ketika berada di rumah. Oleh karena itu, Nina, Zian, dan Ahmad sangat menyayangi orang tuanya di rumah. Itu merupakan salah satu contoh hak anak ketika berada di rumah. Selanjutnya adalah hak anak ketika sedang berada di sekolah. Selain memiliki hak di rumah, Nina, Zian, dan Ahmad juga kita semua memiliki hak ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, hak-hak tersebut contohnya adalah pertama, hak mendapatkan pembelajaran yang baik. Kedua, hak bertanya kepada guru ketika kita tidak mengerti apa yang sedang guru jelaskan. Ketiga, hak mendapatkan suasana belajar yang tenang, aman, dan nyaman. Keempat, hak mendapatkan nilai. Kelima dan yang terakhir, hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi. Juga sarana yang lain. Contoh hak kita sebagai seorang anak ketika di sekolah, contohnya sebagai berikut. Mirna, Rafa, dan Lili bersekolah di SDN Sukamana. Sekolah mereka selalu bersih dan juga selalu aman. Mereka bertiga dapat belajar di sekolah dengan tenang dan aman. Apabila pada saat mereka kurang paham apa yang ibu guru jelaskan, mereka dapat bertanya secara langsung dan ibu guru akan menjawab pertanyaan dari mereka. Itu merupakan salah satu contoh hak kita sebagai peserta didik atau anak ketika berada di sekolah. Yang kedua ada kewajiban, di mana kewajiban anak ketika sedang berada di rumah. Setiap anak memiliki kewajibannya ketika berada di rumah. Kewajiban tersebut antara lain belajar dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Membantu orang tua bisa dengan cara-cara tidak perlu bekerja yang berat-berat untuk dapat membantu orang tua dalam melaksanakan kewajibannya ketika sedang berada di rumah. Pekerjaan yang ringan pun bisa dilakukan seperti berikut ini. Kita dapat membantu pekerjaan orang tua yang ringan-ringan saja seperti menyiram tanaman, membersihkan tempat tidur, menyiapkan buku untuk besok sekolah, menyapu rumah, membersihkan peralatan untuk bersekolah, dan menghormati orang tua dan juga orang yang lebih tua yang ada di rumah kita. Itu merupakan salah satu contoh kewajiban ketika kita sebagai anak sedang berada di lingkungan rumah. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban anak ketika di sekolah. Ada berbagai kewajiban anak sebagai seorang peserta didik ketika berada di sekolah, antara seragam sesuai dengan yang telah ditentukan. Kedua, datang tidak terlambat, kemudian memperhatikan guru ketika menjelaskan di depan,
menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah, mengikuti semua mata pelajaran, dan yang terakhir mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kewajiban anak ketika berada di sekolah setiap hari Senin, Dita berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya karena setiap hari Senin ada kegiatan upacara lengkap dengan menggunakan atribut sekolah seperti topi, dasi, sepatu hitam, juga kaos kaki putih yang panjang. Pada saat upacara dimulai, semua siswa wajib untuk mengikuti dari awal hingga akhir dan tidak boleh berbicara. Nah, itu merupakan salah satu contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Maka kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.